Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalian sehat-sehat saja, dan tentunya siap dengan pembelajaran hari ini untuk belajar tema 1 subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Dan jangan lupa sebelum memulai pelajaran untuk membaca doa. Coba siap berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita akan dengan mudah menerima pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, selanjutnya kita akan belajar tentang makanan pokok. Apa sih makanan pokok itu? Makanan pokok adalah makanan utama yang dikonsumsi manusia, seperti nasi, jagung, sagu, dan lain-lain. Berikut juga akan Ustazah kenalkan macam-macam makanan pokok yang ada di Indonesia, yaitu nasi, sebagaimana yang tadi Ustazah kenalkan, berasal dari beras, kemudian jagung, singkong, sagu yang berasal dari batang kawung, ubi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanan-makanan tersebut atau bahan-bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lainnya. Contohnya beras bisa diolah menjadi nasi, bubur, kue ikan, nogosari, lontong, dan lain-lain. Sedangkan sagu bisa dijadikan pudak, bubur, jagung bisa dibuat nasi jagung, popcorn, marning, jagung bakar, dan masih banyak lagi olahan-olahan makanan yang lainnya. Demikian tadi penjelasan singkat Ustazah tentang makanan pokok macam-macam dan hasil olahnya. Kemudian kita kembali akan belajar tentang bunyi. Ustazah akan mengulangi tentang apa bunyi tersebut. Nah, Nana, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, paham kan? Ada beberapa syarat supaya terjadinya bunyi. Di sini Ustazah kenalkan 3 syarat terjadinya bunyi. 1. Terdapatnya sumber bunyi. Yang kedua, terdapatnya medium atau perantara. Yang ketiga, terdapat penerima. Jadi, bunyi itu terjadi ketika ada sumber bunyi, perantara, dan penerimanya. Oke. Bunyi memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah bunyi merambat memerlukan medium. Jadi kalau tidak ada medianya atau perantaranya, bunyi tidak bisa kita dengar. Bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan. Dan yang kelima, bunyi mengalami perpaduan. Oke, selanjutnya. Setelah kalian mengenal tentang bunyi dan syarat bunyi serta sifat-sifat bunyi, sekarang Ustazah akan jelaskan tentang tari daerah, asal dan ciri tarian tersebut. Yang pertama adalah tari jaipong, berasal dari Jawa Barat. Ciri-cirinya gerakannya energik, serasi dengan musik, dan didominasi hentakan suara gendangnya. Yang kedua adalah tari saman. Yuk, siapa yang masih ingat tari saman dari mana? Tari saman berasal dari Aceh. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Gampang, ciri-ciri tari saman dimainkan secara berkelompok, rame-rame. Biasanya diiringi dengan tepukan dada, tepukan paha, serta diiringi musik suara dari penyanyinya. Selanjutnya adalah tari pendet.
Nah, ini berasal dari mana yo? Nah, ini berasal dari pulau yang banyak dikunjungi para turis, yaitu dari Bali. Ciri-ciri gerakannya dinamis, dipentaskan pada acara suci atau sakral, biasanya untuk sembayangan, dan menggunakan properti bokor. Bokor itu adalah nampan kecil. Nah, gampang itu biasanya matanya itu yang lirak-lirik, itu termasuk ciri-ciri dari tari pendet. Selanjutnya adalah tari serimpi dari Yogyakarta. Ciri-cirinya di pinggang para penari biasanya terselip senjata atau keris. Gerakan penarinya gemulai. Dan yang terakhir yang Ustazah kenalkan adalah tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk ciri-cirinya kalian pasti bisa. Dari gambarnya sudah terlihat penarinya bahwa payung dimainkan secara berpasangan dan melambangkan cinta kasih. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita hari ini. Insya Allah untuk latihan yang akan Ustazah berikan, penjelasannya sedikit banyak sudah Ustazah berikan. Maka untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tugas kalian adalah mengerjakan paket tematik halaman 59 sampai 64. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.